Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana. Saya dosen di jurusan Pendidikan Fisika FKIP Universitas Siliwangi. Saya menempuh mata kuliah fisika sekolah. Apa itu materi fisika sekolah? Selengkapnya lihat tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali di pembelajaran Fisika Sekolah 2. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas fluida dinamis di mana cakupan bahasanya meliputi fluida ideal, persamaan kontinuitas, hukum Bernoulli, dan juga aplikasi dari hukum Bernoulli. Sebelum itu, mari kita ketahui bersama apa itu fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang mengalir atau bergerak terhadap sekitarnya. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai fluida ideal. Teman-teman, ternyata fluida ideal itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama, tidak kompresibel, artinya massa jenis fluida itu tidak bergantung kepada tekanan. Selanjutnya, non-fisikos atau artinya kita mengabaikan semua gesekan yang muncul. Kemudian tunak atau steady ini berlaku jika kecepatan pada setiap titik sembarang selalu konstan dan juga tidak turbulen. Turbulen ini adalah arah yang berputar-putar, misalnya pada asap rokok. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan kontinuitas. Jumlah elemen massa fluida yang melewati suatu titik tertentu selalu sama tiap satuan waktunya. Banyak elemen massa fluida yang melalui suatu luas permukaan tertentu dalam waktu tertentu juga pasti juga sama. Nah, inilah yang kita sebut dengan debit. Berdasarkan konsep aliran stasioner, kita menyimpulkan bahwa banyaknya fluida yang masuk dengan banyaknya fluida yang keluar, maka Q atau debit sama dengan V per T. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai hukum Bernoulli. Nah, pada suatu fluida ternyata berlaku kekekalan tekanan. Kekekalan tekanan ini pertama kali dijelaskan oleh Bernoulli. Oleh karena itu, hukum ini disebut dengan hukum Bernoulli. Nah, untuk rumus asas dari Bernoulli ini yang pertama, P plus rho kali G kali H ditambah setengah kali rho kali V kuadrat sama dengan kekal. Ini artinya persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Bagaimana maksudnya? Seperti yang dapat dilihat teman-teman, PA ditambah rho GHA ditambah setengah rho VA kuadrat sama dengan PB ditambah rho GHB ditambah setengah rho VB kuadrat. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai aplikasi dari hukum Bernoulli. Bagaimana sih penerapan hukum Bernoulli ini? Nah, untuk penerapannya, yaitu ada teorema Torricelli. Konsepnya yaitu menentukan kecepatan zat cair yang keluar dari lubang dinding tabung. Rumusnya, setengah rho V kuadrat ditambah rho GH kuadrat sama dengan 0 ditambah rho GH1. Nah, untuk menentukan kecepatannya, kita bisa menggunakan rumus akar 2GH. Kemudian, penerapan dari aplikasi dari hukum Bernoulli selanjutnya adalah venturimeter. Pivaventurimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan aliran zat cair. Penerapan yang ketiga yaitu tabung pitot. Tabung pitot adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan gas di dalam pipa. Selanjutnya, nah ini yang ditunggu-tunggu teman-teman semuanya karena kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pesawat. Nah, ternyata gaya angkat pada pesawat ini merupakan salah satu aplikasi dari hukum Bernoulli. Pesawat bisa terbang karena adanya gaya angkat pesawat di bagian sayapnya. Syarat pesawat bisa terbang yaitu gaya angkat pesawat harus lebih besar daripada berat pesawat itu sendiri. Nah, sekian pembahasan pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.